Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Yesaya pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan yang manis menjadi pahit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, saudara, peringatan tentang berbagai keburukan. Dikatakan ini adalah satu peringatan ketika orang memperdengarkan atau membanggakan satu keburukan di dalam kehidupan dan menganggap itu satu kebanggaan. Jadi dikatakan celakalah orang yang menyebutkan kejahatan itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan bahwa ada satu kejahatan tetapi itu diselubungi atau disimpan atau sama saja satu kejahatan tetapi mengungkapkannya dalam sesuatu kebaikan. Jadi dikatakan celakalah orang yang menganggap satu kejahatan itu tetapi diputarbalikan menjadi satu kebaikan. Di dalam kehidupan manusia, ketika kita
mempercayai kehidupan kita bahwa saya hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua yang nampak itu haruslah terang. Semua yang nampak itu haruslah baik. Jadi kalau baik, katakanlah itu baik. Kalau tidak baik, katakanlah itu tidak baik. Kalau itu satu kejahatan, harus katakan itu bahwa itu adalah satu kejahatan. Jadi kita tidak boleh berlindung kepada kejahatan, berlindung kepada kebaikan. Karena semua yang nampak adalah terang. Jadi kejahatan-kejahatan akan diungkapkan oleh kebenaran, akan diungkapkan oleh terang itu sendiri, yaitu terang kasih Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada satu orang, dia melakukan kejahatan-kejahatan yang terselubung untuk menampakkan terang atau kebaikan itu. Tetapi yang tetap namanya kejahatan, tetaplah kejahatan. Namanya kebaikan, tetaplah kebaikan. Jadi nampakkanlah kebaikan itu dan nampakkanlah kejahatan itu. Karena kejahatan adalah sama dengan kita mengikuti keinginan dunia ini. Karena keinginan-keinginan dunia ini adalah keinginan-keinginan dari kegelapan. Yaitu keinginan-keinginan yang dari gelap. Yaitu dari iblis. Jadi saudara, kalau kita mengikuti kemauan kegelapan, dia bisa menyelubungi kebaikan itu dengan kegelapan, seolah-olah kegelapan itu adalah baik dicampur aduk dengan bisa dia memakai nama Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah satu kegelapan yang terselubung, tetapi memakai nama Tuhan. Itulah kejahatan daripada kegelapan. Karena kegelapan tidak mungkin akan menyatu dengan terang. Kemauan dunia ini, kemauan si iblis tidak mungkin akan menampakkan terang. Sekalipun kelihatan itu barangkali, itu baik. Kedengarannya kejahatan tapi diselubungi dengan kebaikan, ditutupi dengan kebaikan. Tetapi namanya itu kejahatan dari iblis, kegelapan. Tetaplah kegelapan dan tidak bisa menyatu dengan terang. Jadi dunia ini tidak bisa menyatu dengan keinginan Tuhan. Maka disebut celakalah orang yang membawa kegelapan itu. Supaya dimengerti oleh orang. Diselubungi dengan nama Tuhan. Dan dikatakan saudara, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Jadi yang mengubah kegelapan itu menjadi terang. Siapakah yang bisa mengubah kegelapan itu menjadi terang? Yaitu iblis. Iblis mau membawa manusia itu ke dalam neraka. Tetapi
semuanya itu diselubungi dengan kata-kata Tuhan. Berarti orang yang mengikuti kegelapan-kegelapan itu, saudara, mereka itu telah disesatkan oleh iblis. Karena iblis mau manusia bersama-sama dengan dia. Iblis mempunyai teman untuk pergi ke neraka. Maka dicelakailah orang-orang yang di dalam terang. Dicelakailah orang-orang yang belum mengenal terang itu sendiri. Jadi kita harus waspada dengan keinginan dunia ini, dengan keinginan iblis. Dan dia mengubah bahwa terang itu menjadi kegelapan. Iblis mengubah terang menjadi kegelapan. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mawas diri, kita akan terkecoh. Yang namanya kegelapan tetaplah kegelapan. Kita tidak bisa mengagung-agungkan kegelapan. Kita tidak bisa mengagungkan pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis adalah kejahatan untuk membawa orang kepada kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis. Jadi kalau kemauan dunia ini dengan segala keinginannya, ia mengubah yang dikatakan pahit menjadi manis. Dia mau mengubah itu, saudara. Tetapi kalau kita waspada dengan keinginan dunia ini, maka kita harus tahu yang mana yang pahit dan mana yang manis. Dan yang manis menjadi pahit. Yang pahit menjadi manis, sebenarnya yang kegelapan itu telah dirubah supaya menjadi indah, menjadi manis, menjadi enak dipandang, menjadi enak untuk didengar. Tapi firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita tidak boleh lengah dengan keinginan-keinginan dunia ini untuk menyesatkan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu beroleh ketenangan. Jadi Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu berbeban berat, yang mengalami sakit penyakit masalah, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus akan mengajarkan untuk mendapatkan kelegaan. Supaya kita tidak terpikat oleh dunia ini dengan keinginan-keinginan dunia ini yang jahat.
Karena dunia ini sedang memutarbalikan fakta. Gelap mau dijadikan terang. Tidak bisa, karena firman Tuhan katakan, celakalah mereka yang melakukannya. Karena gelap tetaplah akan menjadi gelap. Tidak bisa menjadi terang. Karena terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dunia ini sedang memutarbalikan. Gelap menjadi terang, terang menjadi gelap. Tapi itu semua tidak bisa karena gelap datangnya dari gelap. Terang datangnya dari terang. Tuhan Yesus katakan saudara Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4b. Firman Tuhan katakan, selama masih ada siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus katakan, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi selama ada siang akan datang gelap, akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tapi Tuhan Yesus katakan, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi selama masih ada siang, manusia masih boleh bekerja dengan segala keinginan-keinginannya. Tetapi akan datang malam, di mana manusia harus beristirahat. Jadi sama Tuhan Yesus katakan, selama aku di dunia ini, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang. Jadi selama masih ada siang, keinginan-keinginan kita di siang hari harus dilepaskan pada malam hari. Jadi terang itu terang Tuhan Yesus. Mau siang, mau malam, dalam ketakutan, dalam kesakitan, dalam masalah, maupun gelap, maupun siang ataupun malam, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia bagi kita. Ya kan, yang akan menerangi kita di waktu siang dan di waktu malam hari. Di waktu siang dan di waktu malam dalam kegelapan, Tuhan Yesus tetap menjadi terang bagi orang-orang percaya. Jadi selama waktu Tuhan masih ada, mari kita benahi diri kita. Karena ada datang waktu malam, akan ada waktu malam. Akan ada suatu malam yang akan kita tidak tahu, saudara. Malam itu karena kegelapan. Tapi bagi orang-orang percaya, siang maupun malam tidak masalah. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dalam ketakutan, dalam kebahagiaan, dalam penderitaan, dalam masalah, dalam sakit penyakit, kita tidak perlu takut, atau waktunya akan datang Tuhan memanggil kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi.
Jadi kita tidak perlu takut sebagai orang-orang percaya baik siang maupun malam. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar bahwa pada saat siang maupun malam orang-orang percaya tidak perlu takut karena Tuhanlah yang menjadi terang di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, jadikanlah firman yang kami dengar berakar berdasar di dalam kasih dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.